Shalom semuanya, ketemu lagi kita di My Room. Biar hari ini dimanapun kita berada, waktu kita nonton ini, waktu kita menyaksikan ini, kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk tertuju terus sama Tuhan, untuk berhubungan sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan kasih buat kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami datang di hadirat Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan Yesus. Biar kami dikenyangkan, kami dipuaskan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Tuhan, kami pengen hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Sebab kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar buat setiap kami. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama nyanyikan dari Allah. Takkan tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Engkau layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yes Lord. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Engkau yang layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
ragaku. Mari sembah Tuhan. Ya la barala barala bakarala bayarala barala 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 bayakarala barala bayashanda. Ya sebab Kau yang layak Tuhan. Ora bayarala barala bayarala barala 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 bakarala barala 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 barala. Ya la bakarala barala. Mari bangun roh kita. Mari bangun roh kita. Kiarala bayashanda la barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Yarala bayasyanda. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yarala bayasyanda rala bakarala bayarala barala barala barala. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima sembah kami ya Tuhan Yesus. Ora bayakarala bayasyanda rala barala 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 bayarala barala barala. Yesus. Haleluya, haleluya. Kirala bayarala bayashana nanamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu yang begitu besar, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan Tuhan Yesus. Yarala bakarala barala 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 barala. Mari sekali lagi tinggikan Tuhan. Katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hati kami ya Tuhan. Segenap hatiku. Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagi katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga kami. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Kiarala bayasyanda la barala bakarala barala 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 bayakaralamu. Kau yang mulia, Kau yang layak Tuhan. Ya rala barala 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 bakarala barala 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 bakarala barala. Yesus Tuhan, haleluya. Ya rala bayarala buya syanda rala barala 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 bakarala barala bayarala barala barala barala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu terus Tuhan, biar kami dipenuhi hadirat-Mu terus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berkati kami bukan dengan berkat materi yang fana, tapi berkati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berbicara Tuhan hari ini. Berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu. Boleh dong komen di bawah kalau
Kalian excited buat hari ini, buat dengar firman Tuhan, buat pujian penyembahan? Boleh dong drop komen di bawah gitu teman-teman ya. Hari ini saya dapat rema dari Tuhan, dapat rema buat saya pribadi. Saya akan share. Judulnya Against the Current, melawan arus sih kurang lebih. Coba kata kerennya aja against the current gitu ya. Kita akan buka Roma 12 ayat 2, kita akan bacakan. Atau saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, saya mau garis bawahi kata janganlah kamu menjadi serupa. Bapak Ibu, serupa itu bisa diartikan hampir mirip, hampir sama, mirip lah kurang lebih, hampir sama. Belum sampai di kata sama, tapi dia hampir sama. Nah ternyata kata Alkitab, janganlah kamu atau kita semua menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saya bisa bahasa Indonesia kan berarti kayak Tuhan mau kita jangan jadi sama kayak dunia ini, jangan jadi serupa. Sometimes mungkin banyak dari kita Bapak Ibu Saudara gitu ya, baik yang tua, baik yang muda, terutama mungkin yang muda gitu ya, kayaknya enak gitu, wah kayaknya Bill jadi kayak dunia tuh keren gitu ya, menikmati dunia YOLO, jadi bisa melakukan apa aja gitu ya, kayaknya keren. Tapi ternyata Bapak Ibu teman-teman, Tuhan gak mau kita jadi serupa dengan dunia. Kenapa? Alkitab catat bilang gini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau saya boleh korek dalam tanda kutip ya, boleh coba pasangin piece demi piece di kata ini. Artinya gini, waktu kita jadi serupa dengan dunia ini, waktu kita jadi sama dengan dunia ini, artinya waktu sifat-sifat dunia mulai masuk ke dalam kita gitu ya, kita jadi gak bisa bedain mana kehendak Allah, mana yang bukan, atau mana yang baik atau bukan, bahkan mana yang berkenan atau bukan. Kita gak bisa bedain itu semua. Kenapa? Karena tadi kita mungkin jadi sama, jadi serupa gitu ya. Mungkin kalau jadi sama kita gak ingat Tuhan, tapi mungkin kalau serupa kita mungkin sedikit-sedikit ingat Tuhan, sedikit-sedikit udahlah bolehlah Bill kompromi dikit gitu ya, kompromi dikit. Nah Bapak Ibu kita akan belajar, maksudnya akan cari tahu gimana caranya supaya kita bisa tidak jadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa tadi berubah dengan pembaharuan budi sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik dan berkenan kepada Allah gitu ya. Jadi how to against the current, gimana caranya melawan arus dunia, karena kan ya tadi dunia ini makin kesini mungkin akan makin bobrok gitu ya. Kalau kita terus terbawa arus dunia, lama-lama kita jauh Bapak Ibu dari Tuhan, itu mungkin ya. Jadi kita harus jangan jadi serupa, kita harus melawan arus tadi. Nah, how to against the current, gimana caranya melawan arus? Yang pertama saya mau kasih tahu, yang pertama adalah pick a side. Arti pilih sisi yang mana yang mau kamu pilih. Tadi saya mention sometimes kita ingat Tuhan, sometimes kita mau kompromi sama dunia. Ternyata nggak boleh, ternyata nggak boleh gitu ya. Kalau bahasa Alkitabnya teman-teman nih Bapak Ibu, kalau kita dikit-dikit surga, dikit-dikit dunia, atau kita di tengah-tengah gitu ya, abu-abu, tidak hitam, tidak putih, tidak dingin, tidak panas, bahasa Alkitabnya adalah suam-suam kuku. Nah saya mau bukain di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Nah, ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Ayat 15 saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, kata Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ternyata orang yang suam-suam kuku ujungnya dimuntahin sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bahkan bilang alangkah baiknya engkau dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Tapi banyak orang hari-hari ini banyak di generasi kita gitu ya, mungkin di anak-anak muda, di orang tua juga mungkin ya. Banyak orang yang kayak oke lah gak apa-apa lah, yang penting urusan ketuhanan gue, urusan ketuhanan saya beresin, saya ibadah, mungkin saya baca Alkitab, saya doa mungkin ya.
Lalu nggak apa-apa, tapi nanti kalau lagi ngumpul sama temen ya it's okay, saya ngerokok, saya mabok, saya berkata-kata kotor gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak tidak suka dengan gaya hidup yang demikian. Tuhan bilang oke, kalau mau dingin, kalau mau panas, kalau mau hitam, kalau mau putih. Artinya gini, kalau kita ikut Tuhan, kita seusaha mungkin, sebisa mungkin jangan kompromi sama yang namanya dosa. Gitu. Jadi jangan kompromi sama yang namanya dunia. Kenapa? Ya tadi waktu kita suam-suam kuku, ujungnya adalah dimuntahkan gitu ya. Dalam banyak sektor, tentu ya, dalam banyak sektor kehidupan ya, dalam kita bekerja, dalam kita melayani, dalam kita berkeluarga gitu ya, kita nggak boleh kompromi sama dosa. Karena begitu kita kompromi, kita suam-suam kuku, kita tidak panas tidak dingin, ujungnya nanti dimuntahin, Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi saya sharingkan adalah pick a side, pilih mau dingin atau panas, mau hitam atau putih, jangan di tengah-tengah, Bapak Ibu ya. Dan kalau saya mau bilang di musim pandemi ini kan belum berakhir, apalagi cuacanya lagi panas dingin. Nah kalau kita di tengah-tengah terus kita sakit, Bapak Ibu. Mungkin itu juga yang terjadi sama kerohanian. Kalau kita panas dinginnya lama-lama sakit gitu ya. So hari ini mantapkan dalam hati kita, pilih side mana nih, mau di side-nya dunia, kalau bisa jangan gitu ya, atau mau di side-nya Tuhan. Waktu kita di side-nya Tuhan, jangan kompromi sama sekali sama dunia. Yang ngerti boleh katakan amin, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kalau tadi yang pertama how against the current, yang pertama adalah pick a side, yang kedua adalah jangan turunin standar. Nah, mungkin ini satu hal yang nyambung, berkesinambungan Bapak Ibu, karena waktu kita punya standar tertentu dalam Tuhan dan waktu kita turunin, kita lagi kayak mau kompromi sama dosa gitu ya. Kita kayak lagi mau kompromi sama dunia. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau bicara tentang standar, jangan turunin standar. Kalau kita udah set standar buat kehidupan rohani kita, misalnya, gua mau baca Alkitab sehari 10 pasal seperti yang Gembala Rayon kita canangkan ya Bapak Ibu ya. Satu kali kita malas, satu kali kita capek, ayo terus push hidup kita, push diri kita supaya kita nggak turunin standar kita, supaya kita nggak kompromi tadi. Udah nggak apa-apa, yang penting baca Alkitab. Mungkin sekarang 7 pasal, ntar lama-lama 5 pasal Bapak Ibu, ntar lama-lama 3, lama-lama 2, dan lama-lama tidak baca. Atau mungkin kita punya standar, kita doa nih sehari, doalah setengah jam. Harus doa. Waktu kita berapi-api kita punya set standar gitu ya, set standar doa setengah jam. Lalu nanti di waktu kemalasan itu datang, kita mulai kayak nggak apa-apa, kayaknya 10 menit deh, it's okay deh. Lalu kita mulai doa 10 menit, besokannya libur dan and so on. So waktu kita turunin standar, percayalah kita lagi buka celah yang gede untuk si iblis masuk dan merusak standar kita tadi, merusak kehidupan kita. So hari ini kalau kita punya standar dalam kerohanian, tahan, jangan dituruninkan Bapak Ibu. Atau mungkin kita belum punya standar nih, kayak kayaknya nggak usah bikin standar deh, soalnya susah kalau turun nanti berdosa segala macam ya. Bapak Ibu, justru yang begitu yang harus banyak bertobat. Dan tadi kan kita udah bahas nih, nggak boleh hitam dan putih, nggak boleh, harus hitam putih, jangan tengah-tengah. So kalau perlu punya standar dan kita mau hidup dalam Tuhan, set standar sekarang ini. Nah, kalau tadi kita lihat teguran Tuhan ke jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, kalau dalam jangan turunin standar ini, kita akan lihat waktu Tuhan tegur jemaat di Efesus. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Wahyu yang kedua, kurang lebih gini. Jemaat Efesus ini tetap melayani, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah gitu. Tapi yang Tuhan tegur adalah waktu kasih mula-mulanya hilang. Nah, itu yang Tuhan tegur. Bahkan Tuhan catat di Alkitab, jemaat Efesus telah jatuh terlalu dalam. Kenapa? Karena kasih mula-mulanya hilang. Kalau kita lihat ya, bahkan jemaat di Efesus masih dicatat gitu, pelayanannya luar biasa. Tapi Tuhan tegur. Karena ya tadi, kasih mula-mulanya hilang, rasa sayangnya sama Tuhan hilang, standar kasihnya sama Tuhan hilang. Itu Tuhan tegur banget, karena ya tadi menurut kalau kita lihat ya, waktu kita turunin standar, kita lagi buka celah yang gede. Dan waktu kita turunin standar tuh kita nggak sadar, tiba-tiba hilang aja begitu. Kayak misalnya kemarin beberapa hari lalu saya coba share ke anak-anak muda, waktu kita
kehilangan kebiasaan baik kita, atau waktu kita kompromi sama standar kekristenan kita, itu tuh nggak kayak tembok yang tiba-tiba runtuh, tidak. Tapi tembok yang batanya diambil satu-satu. Mungkin kita lihat nggak apa-apa lah, bolong dikit, it's okay. Tapi lama-lama bom jadi gede dan akhirnya temboknya nggak ada. Artinya waktu kita turunin standar, mungkin kita nggak sadar awalnya. Kita tetap kompromi, nggak apa-apa. Tapi lama-lama kita akan lihat celah yang gede karena kita turunin standar kita tadi, Bapak Ibu Saudara. So hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, pick a side. Kita harus jangan kompromi sama dunia, jangan abu-abu, jangan suam-suam kuku. Kita harus ada di pihaknya Tuhan, harus hidup sesuai dengan firman-Nya Tuhan dan harus kita pegang. Jangan tengah-tengah, jangan dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit dunia. No. Orang yang begitu Alkitab catat akan dimuntahkan sama Tuhan. Dan yang kedua, jangan turunin standar. Terutama standar kasih kita sama Tuhan. Jangan sampai turun. Kenapa? Karena waktu turun kita lagi buka celah yang gede. Dan mungkin standar kehidupan kerohanian kita, baca Alkitab kita, jam-jam doa kita, jangan turunin standar itu. Kenapa tadi? Karena waktu kita turunin, kita lagi buka celah yang gede buat iblis masuk dan merusak kehidupan kita. Dan jangan lupa, kadang kita nggak sadar kalau kita turunin standar. Tapi hari ini waktu kita ngerti, kita ingat, kayaknya standar gue turun, standar saya turun. Kayaknya waktu kita ingat, kayaknya aku udah mulai kompromi. Nah hari ini saat yang tepat. Mari balik sama Tuhan, mari bertobat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. So itu aja yang mau saya sharingin hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus jadikan ini rema, dan kita sebagai murid-murid Tuhan bisa melakukan firman ini. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Kami sadar ya Tuhan, sebagai orang Kristen kami gak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, biar kami terus ada ya Tuhan Yesus di pihaknya Tuhan. Kami tempatkan diri kami di sisinya Tuhan. Kami gak mau kompromi, kami gak mau turunin standar kami, standar kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk mempertahankan ini Tuhan Yesus. Bantu kami untuk hidup sesuai seturut kehendaknya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Dan setelah kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar penyertaan Allah sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di My Room selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.